Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 6. Karena sudah bertemu dengan keponakannya, Putri Maya, maka Mutiara Hitam dan suami serta murid-murid tidak melanjutkan perjalanan ke Gobe Isan dan mereka lalu kembali ke puncak Gunung Yinsan di mana terdapat sebuah guha besar yang pernah mereka pergunakan sebagai tempat tinggal. Melihat betapa pergolakan dan perang antara suku-suku di utara masih terjadi di mana-mana, Mutiara Hitam ingin mengasingkan diri saja di Insan agar dia dan murid-muridnya tidak terlibat. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget dan marah hati Mutiara Hitam ketika ia dan suaminya bersama dua orang muridnya tiba di depan guha di puncak Insan, dan melihat seorang kakek dan nenek hidung mancung telah menempati guha itu dan kini menyambut kedatangan mereka dengan senyum mengejek. "Kalian siapakah? Mau apa di sini?" Mutiara Hitam membentak sambil memandang tajam. Karena sekali pandang saja ia dapat mengenal laki-laki dan perempuan itu sebagai bangsa India atau Nepal, maka dia menegur dalam bahasa India. Kakek tinggi kurus berkulit hitam arang itu tertawa. "Hahaha, selamat datang, Mutiara Hitam. Beberapa tahun yang lalu, pernah kita saling jumpa di pondok guru kami." Tang Haula menepuk dahinya, memandang kepada istrinya dan berseru. "Wah wah wah, bukankah kalian ini murid tukang membuat senjata yang berkaki pincang itu? Kalian murid-murid pertapa Naragita di Himalaya, bukan?" Mutiara Hitam teringat dan dia bertukar pandang dengan suaminya, mata mereka sejenak berseri dan Mutiara Hitam berkata, "Ai, kebetulan sekali." "Hehehe." Nenek India yang bernama Nila Dewi terkekeh. "Memang kebetulan bagi kami akan tetapi tidak kebetulan bagimu, Mutiara Hitam." Mutiara Hitam mengerutkan alisnya, wajahnya berubah dingin dan dia berkata, "Kami sudah mengenal guru kalian, akan tetapi tidak tahu siapa nama kalian?" "Aku Nila Dewi dan dia ini Mahendra," jawab si nenek India. "Maksud kedatangan kalian?" Melihat sikap dingin penuh ancaman dari Mutiara Hitam ini, kakek India itu lalu berkata, "Wah, kami melihat sepak terjangmu ketika engkau membuat Raja Yuchen tidak berdaya, Mutiara Hitam. Kami kagum bukan main. Makin tua Mutiara Hitam makin hebat saja, benar-benar seperti mutiara tulen, makin tua makin mengkilap." "Mahendra, tidak perlu banyak menjilat. Katakan saja terus terang, mau apa kalian datang dan agaknya mengambil tempat kami?" Mahendra tertawa, akan tetapi ketawanya ini agak dipaksakan, untuk menutupi rasa gentarnya terhadap wanita sakti itu. "Mutiara Hitam, di depan Raja Yuchen, suamimu mengatakan bahwa kehilangan murid mudah mencari gantinya. Memang benarkah begitu? Banyak sekali calon-calon murid baik di dunia ini, akan tetapi selain jarang ada pengganti raja, juga jarang bisa mendapatkan tempat tinggal begini nyaman dan enak seperti guha di puncak ini." Mutiara Hitam mengerutkan sepasang alisnya lalu digerak-gerakkan. Tidak suka ia mendengar ucapan pelintat-pelintut di rentang panjang itu. "Mahendra, jangan seperti penjual obat, katakan kehendak kalian." "Mutiara Hitam, kami mencontoh perbuatanmu terhadap Raja Yuchen. Kami mendahului kalian menduduki tempat ini dan hanya akan kami kembalikan kepadamu kalau kalian suka menukar tempat ini dengan..." Dua orang India itu tertawa-tawa dan memandang kepada Chan Ji-kun dan Okian Hua. "Tukar apa? Hayo katakan jangan banyak tingkah." Mutiara Hitam membentak. "Ditukar dengan dua orang muridmu. Bukankah suamimu bilang bahwa kehilangan murid mudah dicari gantinya dan..." "Wah wah wah, Mahendra benar-benar pandai membadut dan pandai bicara sekarang. Hitam jangkung. Kau katakan, kalau kami tidak mau memberikan murid-murid kami, lalu bagaimana?" Tang Haula bertanya sambil tertawa. "Kami pun tidak memberikan tempat ini," jawab Mahendra dan bernama Nila Dewi dia lalu siap menjaga di depan guha. Mutiara Hitam dan suaminya pernah mendengar akan praktek-praktek keji yang dilakukan orang-orang segolongan pertapa Himalaya yang bernama Naragita itu, yaitu penghayatan ilmu hitam yang membutuhkan pengorbanan darah dan jiwa anak-anak yang bertulang baik seperti dua orang murid mereka itu. Akan tetapi Mutiara Hitam dan suaminya masih bersabar dan setelah saling pandang dan bermufakat dalam sinar mata mereka, Mutiara Hitam lalu berkata, "Nila Dewi dan Mahendra, orang-orang macam kita tidak menyelesaikan urusan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Nah, coba kalian kalahkan kami. Kalau kami kalah, biarlah kami tidak akan merintangi murid-murid kami kalian bawa." "Bagus.
Ini namanya ucapan orang gagah. Mutiara Hitam, kami makin kagum saja kepadamu, kata Mahendra. Dan kami berjanji, kalau kami kalah, kami akan mengembalikan tempat ini kepadamu dan pergi tanpa banyak ribut lagi. Enak saja kau bicara, Mahendra. Tempat ini memang tempat kami yang menemukan, membersihkan dan membetulkan. Kalau kami kalah kami mempertaruhkan murid, akan tetapi kalau kalian kalah, kalian juga harus mengorbankan sesuatu. Apa? Nila Dewi menjerit. Kau menghendaki nyawa kami? Bodoh. Kami tidak haus darah seperti kalian. Kalau kalian kalah, kalian harus membuatkan sepasang pedang untuk kami. Sepasang pedang dari logam yang kutemukan di gunung dalam perjalanan dari barat dahulu. Hanya kalian saja yang agaknya dapat membuatkan pedang dari logam itu untuk kami, karena tukang-tukang pandai besi yang kami temui semua menyatakan tidak sanggup. Mahendra tertawa. Wah, hebat logam itu, makin menarik. Baiklah, taruhan itu malah menyenangkan kami. Nah, bagaimana pertandingan ini diatur? Mutiara Hitam tersenyum. Dia tahu bahwa dua orang ini lihai sekali dan biarpun suaminya memiliki ilmu yang tinggi, akan tetapi ia khawatir kalau suaminya akan salah tangan melukai atau membunuh lawan. Hal ini tidak ia kehendaki karena selain tidak ingin menanam permusuhan dengan orang India ini, juga dia membutuhkan tenaga mereka. Kita tidak saling bermusuhan dan pertandingan ini merupakan pertandingan yang ada taruhannya, maka harus satu kali berhasil menentukan siapa kalah siapa menang. Dari pihak kami, aku sendiri yang akan maju menjadi jago, dan aku akan menghadapi jago kalian dengan tangan kosong. Mahendra dan Nila Dewi saling pandang. Mereka maklum akan kelihayan Mutiara Hitam, akan tetapi kalau hanya maju dengan tangan kosong. Mahendra berkedip kepada Nila Dewi, lalu mencabut sepasang pisau belati melengkung yang mengeluarkan sinar gemerlapan sambil meloncat maju. Akulah jago pihak kami, Mutiara Hitam. Berani engkau menghadapi sepasang senjataku dengan tangan kosong. Seorang gagah tidak akan menarik kembali janjinya. Aku akan menghadapimu dengan tangan kosong, Mahendra. Nah, bersiaplah engkau. Mutiara Hitam meloncat maju ke atas batu di depan guha dan mereka berhadapan. Orang India yang bertubuh tinggi kurus dan berkulit hitam itu menekuk kedua lututnya, merendahkan diri dan kedua tangannya dipentang lebar, pisau belati digenggam erat-erat dengan mata pisau menghadap keluar. Ketika ia menggoyang kedua pisaunya, sinar matahari yang menimpa permukaan pisau itu menyorot ke depan menyilaukan mata. Sepasang senjata yang bagus. Mutiara Hitam memuji akan tetapi ia sudah menerjang ke depan dengan pukulan dahsyat. Mahendra cepat mengelak dan sambil miringkan tubuh, pisau kirinya menangkis lengan lawan dan pisau kanannya menyambar tengkuk. Akan tetapi gerakan Mutiara Hitam yang gesit itu membuat ia dengan mudahnya mengelak. Nila Dewi berdiri menonton penuh perhatian dengan alis berkerut. Tang Hao Lam menggandeng tangan kedua orang muridnya untuk mencegah mereka pergi dan tertangkap lawan, akan tetapi dia menonton dengan wajah tenang-tenang saja karena hatinya mempunyai kepercayaan sepenuhnya akan kelihayan istrinya. Ketika istrinya maju dan menentang untuk menghadapi lawan dengan tangan kosong, maka tahulah ia bahwa istrinya ingin mengalahkan lawan tanpa melukainya. Dan memang ini tepat sekali karena dalam hal ilmu silat tangan kosong, ia harus mengaku kalah jauh terhadap istrinya. Kalau dia yang maju dan menggunakan goloknya, tentu dia hanya akan mampu mengalahkan Mahendra dengan melukainya. Padahal, istrinya sudah lama sekali merasa penasaran mengapa logam yang berbentuk dua buah bola putih itu, yang mereka dapatkan di puncak Gunung Barat, sampai kini belum ada yang mampu membuatnya menjadi pedang. Hal ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika dia berdua istrinya melakukan perjalanan dari barat ke timur. Mereka baru saja menuruni lereng puncak Gunung Yolmulungma, yaitu puncak tertinggi dari pegunungan Himalaya, turun ke sebelah selatan tapal batas Nepal dan India, kemudian terus ke timur menyusuri pantai Sungai Brahmaputra. Ketika tiba di perbatasan Yunan dan mulai mendaki lagi sisa kaki pegunungan Himalaya di waktu malam, mereka tiba-tiba melihat sinar kehijauan jatuh dari langit dan terdengarlah suara menggelegar tak jauh di depan. Mutiara Hitam dan suaminya cepat menuju ke tempat itu dan dari jauh mereka sudah melihat sinar putih di atas tanah sawah dan tanah dari mana sinar putih itu tampak, mengeluarkan asap dan hawa panas. Agaknya itulah yang disebut batu bintang, kata Mutiara Hitam. Jatuh begitu saja dari langit? Sungguh luar biasa. Tang Hao Lam berkata dan keduanya tidak berani sembarangan menghampiri tanah yang mengeluarkan sinar itu.
Baru pada keesokan harinya, berindap mereka menghampiri tempat yang sunyi itu dan disitulah mereka menemukan dua buah logam berbentuk bulat berwarna putih dan masih hangat. Mereka menjadi girang dan menyimpan dua buah batu logam itu, dan ketika mereka sudah berada di Tionggoan, mereka menemui ahli-ahli pedang dengan maksud untuk membuatkan sepasang pedang dari batu logam itu. Akan tetapi, semua ahli pedang tidak sanggup mengolah dua batu logam itu. Sudah sebulan lamanya dibakar masih tetap keras saja. Inilah sebabnya mengapa munculnya dua orang murid pendeta Naragita menggirangkan hati Mutiara Hitam dan suaminya. Dua orang India itu adalah murid seorang di antara ahli-ahli pedang yang sakti dan agaknya hanya orang-orang seperti mereka inilah yang akan sanggup membuatkan sepasang pedang dari dua buah batu logam itu untuk mereka. Pertandingan antara Mutiara Hitam dan Mahendra masih berlangsung dengan seru. Ilmu silat Mahendra amat aneh. Cepat gerakan sepasang pisaunya sehingga tampak dua gulungan sinar bergulung-gulung seperti ombak hendak menelan tubuh Mutiara Hitam dan setiap serangannya mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Namun, Mutiara Hitam menghadapinya dengan ketenangan yang mengagumkan. Bermacam ilmu silat tangan kosong yang lihai-lihai dan tinggi-tinggi ia mainkan. Mula-mula ia mainkan Siang Tok Chiang, tangan racun harum, untuk mendesak kakek India itu. Akan tetapi tokoh India ini ternyata merupakan seorang yang ahli terhadap pukulan-pukulan beracun maka sama sekali Mutiara Hitam merubah lagi ilmu silatnya. Untuk melindungi tubuhnya dari sepasang pisau lawan, baginya amat mudah. Gerakan lawannya bagi dia terlalu canggung dan lambat, maka dengan kegesitannya, mudah baginya untuk mengelak. Yang menjadi soal adalah bagaimana dia harus mengalahkan lawan ini dengan ilmu silat tangan kosong. Tiba-tiba pendekar wanita sakti ini mengeluarkan pekik melengking yang menggetarkan jantung lawan, suara melengking seperti suling nada tinggi dan inilah ilmu Kaikang Kim Kong Sim Im yang diwarisi dari ayahnya suling emas. Selagi lawannya terkejut dan mengerahkan sinkang untuk melawan gerakan suara mujizat ini, Mutiara Hitam sudah menerjangnya dan mainkan ilmu silat yang memiliki gaya tidak lumrah dahsyatnya. Dia telah mainkan ilmu silat tangan kosong yang didapatkannya dari ibunya, yaitu Ratu Yalina. Ilmu ini adalah ilmu silat Cap Sasin Kun, 13 jurus ilmu silat sakti, yang hanya merupakan 13 jurus saja, namun 13 jurus ini merupakan jurus-jurus pilihan di antara semua ilmu silat tangan kosong dan merupakan jurus-jurus maut yang sukar dilawan. Mahendra mulai menggereng-gereng dan menjadi bingung, kacau balau gerakannya ketika angin menyambar-nyambar secara hebat dari tubuh dan tangan Mutiara Hitam. Pendekar wanita itu baru mainkan sejurus saja, yaitu jurus yang disebut Soan Hong Chitian, angin berpusing mengeluarkan kilat. Tubuhnya berkelebatan dan berputaran seperti gasing dan dari putaran tubuhnya itu, kedua tangan dan kakinya kadang-kadang menyambar secara tak terduga-duga. Ciaat! Mutiara Hitam berseru, tangan kirinya dengan dua jari terpentang menyambar untuk menjepit pisau kiri Mahendra. Tokoh India ini kaget sekali. Biarpun yang mengancam pisaunya hanya dua buah jari, namun ia maklum bahwa jari-jari kecil mungil itu mengandung tenaga sinkang yang membuat jepitannya sekuat jepitan baja dan ada bahayanya pisaunya terampas. Cepat ia mengangkat tangannya ke atas. Mutiara Hitam tertawa dan Mahendra terkejut, cepat hendak mengelak namun terlambat. Dia tadi telah kena dipancing sehingga menekuk tangannya melindungi pisau. Akan tetapi kiranya jari tangan Mutiara Hitam telah menotok sambungan sikunya sehingga seketika lengan kirinya menjadi lumpuh dan sebelum dia tahu bagaimana terjadinya, pisau kirinya telah berpindah ke tangan kanan Mutiara Hitam yang cepat menyambar dan merampasnya pada detik lengannya lumpuh tertotok tadi. Bagus! Hebat kau Mutiara Hitam, akan tetapi aku masih belum kalah. Mahendra membentak dan kini menerjang makin hebat dengan pisau kanannya. Mutiara Hitam melemparkan pisau rampasannya kepada suaminya yang menerima pisau itu dan memeriksanya penuh kagum karena pisau itu terbuat dari logam yang aneh dan amat kuat pula. Mahendra, bersiaplah engkau untuk mengakui keunggulan Mutiara Hitam dan membuatkan sepasang pedang untuk membayar taruhanmu. Mutiara Hitam berseru dan kini wanita sakti itu menerjang lawannya dengan gerakan yang membuat Mahendra benar-benar bingung. Tubuh wanita itu lenyap dan yang tampak hanya bayangan putih seperti awan yang bermain-main, namun mengandung angin berpusingan yang membuat tubuh Mahendra ikut pula berputaran tanpa dapat dicegahnya lagi. Itulah jurus Hongin Lohua, awan kosong rontokan bunga, dari ke-13 jurus ilmu silat sakti. Mahendra berusaha untuk mempertahankan diri, namun tubuhnya berputar makin cepat dan tak dapat dikuasainya pula dan tahu-tahu pisau kanannya telah terampas pula. Lututnya tertendang sehingga ia jatuh berlutut di depan Mutiara Hitam. Aku mengaku kalah,
Mutiara hitam, kata kakek hitam itu penuh kagum. Juga Nila Dewi yang mengikuti jalannya pertandingan dengan seksama mengerti bahwa dia pun bukanlah tandingan mutiara hitam, maka ia lalu melangkah maju dan berkata, "Kami tidak mendapat kesenangan memperoleh anak bertulang baik, tidak pula dapat menikmati kemenangan pertandingan, biarlah kita menikmati pembuatan pedang dengan bahan yang aneh. Keluarkanlah logammu itu, mutiara hitam, kami akan saling berlomba membuatkan pedang terbagus untukmu." Tang Haula mengeluarkan 2 butir bola logam putih dari bungkusan dan menyerahkan 2 buah logam itu kepada Nila Dewi dan Mahendra. Ketika 2 orang itu menerima dan memeriksa logam itu, mereka terbelalak dan membuat gerakan seperti orang menyembah dengan hormat. Mulut Mahendra berkata lirih, "Ya, Tuhan, ini besi bintang putih." Nila Dewi juga terbelalak, mukanya agak pucat dan ia berkata, "Luar biasa. Dan kita yang mendapat kehormatan membuatkan pedang dari logam mulia dan keramat ini." Mutiara hitam sejak tadi memandang penuh perhatian dan kekaguman, kemudian ia berkata, "Apakah kalian hendak mengatakan bahwa kalian bisa membuat sepasang pedang dari buah benda bola logam ini?" "Bisa? Tentu saja bisa. Akan tetapi kami minta agar kalian tidak mencampuri dan mengganggu kami membuat pedang," kata Nila Dewi. "Benar." Mahendra mengangguk-angguk. "Kami minta tempat terpisah dan tidak mau diganggu. Betapapun tinggi ilmu kepandaianmu, mutiara hitam, akan tetapi dalam pembuatan pokiam, apalagi menggunakan bahan keramat seperti ini, engkau tentu tidak tahu apa-apa. Karena itu, jangan mencampuri pekerjaan kami." Mutiara hitam mengangguk-angguk. "Baik, aku percaya kepada kalian. Akan tetapi contoh pedangnya harus seperti ini." Mutiara hitam menggunakan jari telunjuknya menggambar sebatang pedang di atas tanah dan menerangkan modelnya, ukurannya dan lain-lain, diperlihatkan oleh 2 orang India itu yang mengangguk-angguk. Sebagai ahli-ahli yang berpengalaman, sekali pandang saja tahulah mereka pedang macam apa yang harus mereka bikin. "Kalian boleh menggunakan 2 buah guha di kiri sana itu, di sana bersih dan sunyi. Kami takkan mengganggu, akan tetapi kalian harus memberi waktu, berapa lama kalian sanggup menyelesaikan pedang itu?" Mahendra dan Nila Dewi berpikir-pikir, mengerutkan alis dan menghitung-hitung. "Untuk mempersiapkan tempat pembakaran dan penempaan sih cukup beberapa hari saja," kata Mahendra. Yang harus dipikirkan adalah cara membakar logam ini agar melunak dan dapat ditempa dan dibentuk." Nila Dewi berkata sambil menimang-nimang logam bundar di tangannya. "Hal ini perlu kita selidiki lebih dulu," kata pula Mahendra, kemudian ia menoleh kepada mutiara hitam. "Kami minta waktu 3 bulan atau 100 hari. Kalau dalam waktu 100 hari pedang ini belum jadi, berarti kami tidak sanggup lagi." Mutiara hitam menghela napas dan mengangguk. 2 orang pembuat pedang itu adalah orang-orang aneh dan ia percaya bahwa sekali mereka berjanji tentu akan dipenuhinya. Dia tidak tahu cara bagaimana mereka akan membuat pedang dari 2 batu logam aneh itu, akan tetapi diam-diam, ia pun mengharapkan agar mereka akan dapat berhasil membuat sepasang pedang yang ia idam-idamkan. 2 buah benda putih itu amatlah anehnya, kalau dilekatkan dapat bergerak sendiri. Ada tenaga mujizat dalam kedua benda itu, pada satu ujungnya mereka itu dapat saling menarik dan ujung yang lain mengeluarkan daya tolak atau saling mendorong. Sepasang guha yang dipergunakan oleh Mahendra dan Nila Dewi untuk membuat pedang itu agak jauh dari guha yang ditinggali mutiara hitam dan suami serta 2 orang muridnya sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang dikerjakan 2 orang India yang membuat pedang itu. Mereka hanya mendengar kadang-kadang suara kelangkling 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 kelang benda keras beradu, kadang-kadang melihat cahaya api dari dalam guha-guha itu. Kadang-kadang sampai berhari-hari sunyi saja seolah-olah 2 orang itu telah pergi meninggalkan guha tanpa pamit. "Subo, bagaimana kalau mereka pergi minggat?" Chan Jikun bertanya kepada mutiara hitam. "Benar, aku pun tidak percaya 2 manusia iblis itu akan mampu membuat pedang dari 2 buah logam keramat itu." Ok Yanhua juga berkata. Mutiara hitam menyapu wajah kedua orang muridnya dengan alis berkerut, kemudian ia berkata menegur, "Camkanlah dalam kepala kalian bahwa di dunia orang gagah, baik pada golongan putih maupun hitam, golongan bersih maupun sesat, terdapat semacam kehormatan yang takkan dilanggar biar berkorban nyawa sekalipun. Aku percaya bahwa mereka akan memenuhi janji. Bagi seorang gagah, tidak ada sifat yang lebih rendah daripada tidak memenuhi janji."
Dua orang murid itu mundur dengan takut dan tidak berani bertanya lagi. Akan tetapi, makin lama makin anehlah keadaan di sepasang guha itu didengar dari tempat mereka. Pada suatu malam, terdengarlah jeritan-jeritan anak kecil melengking berkali-kali dari sepasang guha itu. Keparat! Tang Haulam yang biasanya bersikap gembira dan tenang, kini agaknya tak dapat menahan kesabarannya lebih lama lagi. Mereka menculik anak-anak. Akan tetapi Mutiara Hitam hanya duduk bersila dengan tenang, sama sekali tidak bergerak, seolah-olah jeritan-jeritan itu tidak didengarnya. Masa kita harus mendiamkan saja mereka mengganggu anak-anak? Mungkin membunuhnya. Mutiara Hitam menghela napas. Bukankah kita sudah berjanji tidak akan mencampuri pekerjaan mereka membuat pedang? Memang tidak mencampuri pekerjaan membuat pedang. Akan tetapi kalau mereka membunuh anak-anak, tak dapat aku membiarkan saja. Apa mereka boleh membunuhi anak-anak tak berdosa di depan hidung Pek Kong Tu? Sebelum aku mati, hal itu takkan terjadi. Tang Haulam yang biasanya bergembira itu sudah bangkit berdiri dan membawa goloknya, siap untuk mendatangi sepasang guha itu dan menyerbu. Nanti dulu, suamiku. Mutiara Hitam berkata, suaranya penuh kesungguhan. Apakah engkau mau melanggar janji kita tidak akan mencampuri pekerjaan mereka membuat pedang? Siapa mau mencampuri? Apa hubungannya penculikan anak-anak itu dengan pembuatan pedang? Tang Haulam berhenti dan menoleh kepada istrinya, penasaran. Apakah engkau lupa tentang dongeng yang pernah kita dengar di dunia barat tentang logam mulia yang hanya dapat dibikin cair dan lunak hanya dengan campuran-campuran tertentu? Tang Haulam sejenak memandang istrinya dengan mata terbelalak, kemudian wajahnya berubah pucat. Kau maksudkan anak-anak itu? Mutiara Hitam mengangguk. Mereka itu biarpun mungkin saja membutuhkan anak-anak untuk meyakinkan ilmu hitam mereka, takkan berani melakukan hal itu di dekat kita. Kalau mereka toh melakukannya juga, tentu ada hubungannya dengan pembuatan pedang. Kalau kau penasaran, besok boleh kau bertanya, kiranya takkan meleset dugaanku. Wajah Haulam makin pucat. Kalau begitu, pedang-pedang itu akan menjadi sepasang pedang iblis. Mutiara Hitam mengangguk. Kalau benar dugaan kita, begitulah. Maka kita harus lebih waspada lagi menjaga agar sepasang pedang itu jangan jatuh ke tangan lain orang. Kalau benar sepasang pedang itu menjadi pedang iblis, kita berkewajiban untuk membasminya sendiri agar tidak menimbulkan malapetaka. Tang Haulam mengangguk-angguk kemudian membentak dua orang muridnya agar tidur karena mereka itu masih mendengarkan percakapan kedua orang guru mereka dengan penuh perhatian. Pada keesokan harinya, Tang Haulam yang merasa penasaran menghampiri sepasang guha itu dari jauh dan berteriak. Mahendra, aku tidak akan mencampuri pekerjaanmu, akan tetapi keluarlah, aku bertanya kepadamu. Sunyi saja sepasang guha itu. Setelah Tang Haulam mengulangi pertanyaannya, terdengar suara Mahendra mengomel. Keparat, dengan mengganggu samadiku, engkau membikin aku ketinggalan sehari oleh Dewi, Pek Kong Tu. Engkau mau tanya apa? Lekas. Hanya tentang jeritan suara anak-anak semalam. Pek Kong Tu, kalau tidak melihat muka Mutiara Hitam isterimu, pertanyaanmu ini bisa kuanggap bahwa engkau mencampuri urusan pekerjaan kami dan engkau melanggar janji. Bodoh engkau. Di dalam guha manusia yang sudah dicairkan terdapat semacam zat yang tidak terdapat pada tubuh makhluk lain. Dan itulah yang dibutuhkan, karena hanya dengan campuran itulah logam ini dapat dicarikan. Apalagi? Tang Haulam merasa betapa kedua kakinya menggigil. Sudah cukup, katanya dan ia lari kembali ke guha di mana istrinya masih duduk bersila dengan wajah yang muram. Benar sekali. Haulam berkata sambil menjatuhkan diri dekat istrinya. Sungguh tidak kebetulan sekali kita yang menemukan logam itu. Pedang sudah dibuat, sepasang pedang yang sifatnya jahat sekali, sebelum dibentuk pun sudah minum darah dan nyawa dua orang anak. Kita harus membasmi pedang-pedang itu. Benar, kita hanya menanti sampai sepasang pedang itu jadi. Mulai hari itu, setiap hari terdengarlah bunyi besi di tempat nyaring di dalam sepasang guha, tanda bahwa dua orang India itu sibuk sekali membuat pedang yang dipesan Mutiara Hitam. Kedua orang ini memang aneh. Mereka sesungguhnya saling mencinta, akan tetapi juga selalu saling berlomba tidak mau kalah. Apalagi kini mereka berdua berlomba membuatkan pedang untuk Mutiara Hitam, pedang yang sama bahannya, sama bentuknya pula.
Tentu saja mereka mulai berlomba untuk membuatkan pedang yang sebagus-bagusnya. Memang cara mereka membuat pedang dari logam putih itu amat menyeramkan. Setelah beberapa hari gagal membuat logam itu mencair atau melunak, akhirnya mereka berdua lalu pergi dan menculik anak-anak dari dalam dusun yang jauh letaknya dari situ. Mahendra menculik seorang anak perempuan sedangkan Nila Dewi menculik seorang anak laki-laki secara terpisah. Mengapa Mahendra menculik anak perempuan dan Nila Dewi menculik anak laki-laki? Sebetulnya keduanya salah mengira dan terdorong oleh nafsu bersaing. Mahendra mengira bahwa tentu Nila Dewi membuat pedang yang bersifat betina, maka ia pun menculik seorang anak perempuan dan mulai membuat sebatang pedang betina dengan menggunakan darah dan tubuh seorang anak perempuan. Demikian pula dengan Nila Dewi yang tidak mau kalah. Dia mengira bahwa Mahendra tentu akan membuat sebatang pedang jantan, maka dia lalu membuat pedang jantan untuk mengalahkan saingannya itu. Tanpa mereka ketahui, terdorong oleh nafsu tidak mau kalah masing-masing. Mahendra membuat pedang betina, sedangkan Nila Dewi membuat sepasang pedang jantan. Anak yang mereka culik itu, mereka gantung dengan kepala di bawah, kemudian mereka mengerat urat nadi untuk mengeluarkan darah mereka. Dengan darah inilah logam itu dicuci dan direndam, kemudian tubuh yang masih hidup itu dimasukkan ke dalam kuali besar untuk direbus bersama-sama logam putih. Cara yang mengerikan sekali, akan tetapi nyatanya, setelah menghisap hawa tubuh manusia dan terkena darah anak-anak ini, logam putih itu dapat dibakar lunak dan dibentuk. Kurang lebih 3 bulan kemudian, pagi-pagi sekali Mutiara Hitam dan suaminya terkejut mendengar suara beradunya senjata yang menimbulkan suara berdesing nyaring sekali. Mereka cepat meloncat keluar menuju ke sepasang gua itu dan apakah yang mereka lihat? Mahendra dan Nila Dewi sedang bertanding mati-matian mempergunakan 2 batang pedang yang mengeluarkan sinar seperti kilat menyambar-nyambar. Dari jauh saja Mutiara Hitam dan suaminya yang sudah banyak pengalaman itu merasai adanya getaran pengaruh mujizat yang keluar dari sinar pedang itu. 2 batang pedang yang amat indah buatannya, persis seperti contoh yang dilukis di atas tanah oleh Mutiara Hitam 3 bulan yang lalu, hanya pedang di tangan Mahendra agak kecil sedikit. "Ai! Mengapa kalian? Jangan berkelahi." Mutiara Hitam berseru dan melompat maju untuk melerai, akan tetapi tiba-tiba sinar pedang yang seperti kilat itu menyambar ke arahnya dengan kecepatan luar biasa sehingga Mutiara Hitam terkejut sekali dan melompat ke belakang. "Jangan mencampuri!" Mahendra membentak. "Lihat, pedang siapa yang lebih lihai? Manusia sombong! Pedang buatanku akan menghancurkan pedang buatanmu berikut kepalamu yang sombong." Nila Dewi juga menjerit dan menyerang lagi dengan hebatnya. Cering sing terang. Bunga api berhamburan menyilaukan mata dan kedua pedang itu terpental setiap kali bertemu, lalu kedua orang itu saling serang dengan kecepatan kilat. "Celaka, tahan!" Tang Hao Lam berseru dan meloncat maju dengan golok di tangan. Terang-terang. "Ai!" Tang Hao Lam terpaksa harus meloncat ke belakang karena ketika goloknya tertangkis oleh 2 pedang itu, ia merasa seolah-olah dibetot oleh 2 tenaga bertentangan yang amat kuat. Mutiara Hitam juga menerjang maju, kini pedang Siang Hokiam di tangannya sehingga ketika ia menerjang maju untuk memisahkan 2 orang itu, tampak sinar pedangnya yang hijau, akan tetapi kembali sepasang pedang yang tadinya saling serang itu secara aneh dan tiba-tiba sekali telah membalik dan menghadapi pedang Mutiara Hitam dengan kekuatan mujizat dan kerja sama yang mengherankan. Trak-trak. Juga Mutiara Hitam menghadapi kenyataan mujizat karena pedangnya yang jarang menemui tanding itu kini tertolak dan tangannya tergetar ketika bertemu dengan sepasang pedang yang sinarnya seperti kilat itu. Terpaksa ia meloncat ke belakang dan berkata kepada suaminya, "Kalau mereka sudah gila untuk saling bunuh, biarkanlah." Dan memang tidak ada jalan lain lagi bagi Mutiara Hitam dan suaminya. 2 orang itu seperti gila, kalau dibiarkan, saling menyerang seperti hendak saling bunuh. Akan tetapi kalau tidak dipisahkan, mereka berdua membalik dan mengeroyok lawan yang mengganggu mereka. Tentu saja Mutiara Hitam dan suaminya tidak mau merobohkan mereka hanya untuk menghentikan pertandingan mereka. Chan Jikun dan Ok Yang Hua juga sudah tiba di tempat itu dan 2 orang anak ini memandang pertandingan dengan pandang mata bersinar-sinar penuh kagum melihat sepasang pedang itu. Selama ini kedua orang murid Mutiara Hitam telah mendengar percakapan antara guru mereka tentang sepasang pedang yang sedang dibuat secara aneh oleh Nila Dewi dan Mahendra, dan diam-diam kedua orang anak ini ingin sekali memiliki pedang yang luar biasa itu.
Apalagi setelah kini pedang-pedang itu jadi, melihat sinar pedang seperti kilat, mereka makin kagum. Pertandingan Nila Dewi dan Mahendra sudah mencapai titik puncak yang berbahaya sekali. Mutiara Hitam dan suaminya maklum bahwa seorang di antara mereka tentu akan roboh terluka, akan tetapi karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa, mereka hanya memandang dengan alis berkerut. Cering, sepasang pedang itu bertemu di udara, tertolak keras dengan tiba-tiba dan bres. Bres, pedang di tangan Mahendra menembus dada Nila Dewi, sebaliknya pedang wanita itu menembus dada Mahendra. Keduanya terhuyung, melepaskan pedang masing-masing yang sudah menancap di dada lawan, kemudian roboh terguling ke kanan-kiri. Gila! Mutiara Hitam dan Tang Haolam meloncat menghampiri dua tubuh yang rebah telentang itu. Mahendra memandang Mutiara Hitam dan tertawa. Hahaha, sepasang pedang pesananmu telah rampung, Mutiara Hitam. Sepasang pedang iblis. Disempurnakan dengan rendaman darah kami sendiri. Sepasang pedang iblis, kelak masih akan banyak minum darah manusia, hahaha. Nila Dewi terbelalak dan juga tertawa. Mahendra, kita berdua akan hidup terus, dalam sepasang pedang ini. Sepasang pedang iblis. Hai Hik, kita akan selalu haus darah, akan selalu bersaing. Haha. Biarpun Mutiara Hitam dan Pek Kong Tu adalah suami istri pendekar yang sudah mengalami banyak hal-hal aneh dan menyeramkan, akan tetapi melihat betapa dua orang itu berkelojotan dan tewas dengan ucapan-ucapan seperti itu, keduanya merasa ngeri juga. Sejenak mereka berdua memandang kepada pedang, jantan, yang kini menancap di dada Mahendra, untuk kedua kalinya minum darah manusia, dan kepada pedang, betina, yang menancap di dada Nila Dewi. Haruskah kita mengambil pedang-pedang itu? Tang Haolam bertanya kepada istrinya dengan perasaan jijik. Tak enak rasanya memegang kedua pedang itu. Mutiara Hitam mengangkat muka memandang suaminya. Apa? Engkau takut? Suaminya tersenyum. Takut sih tidak, hanya ngeri. Ia memandang kepada dua mayat itu. Sebaiknya kita kubur saja kedua jenazah ini berikut kedua pedangnya. Tidak baik begitu. Mutiara Hitam mencela. Pedang ini tercipta karena kita, maka harus berada di tangan kita. Kalau dikubur kemudian didapatkan orang lain, tidakkah celaka? Apa? Kau sebatang dan aku sebatang? Jangan-jangan setelah kita berdua masing-masing menyimpan sebatang, kita pun akan menjadi gila dan saling menyerang seperti mereka. Haolam menggeleng-geleng kepala dan menggoyang-goyang tangan. Tahyul. Mutiara Hitam mencela. Memang mereka ini sejak dulu sudah selalu tidak akur dan bersaingan. Akan tetapi, biarlah sepasang pedang ini aku yang menyimpannya. Mutiara Hitam lalu mencabut sepasang pedang itu dan ia memandang terbelalak kepada kedua pedang dan ke arah dada kedua buah mayat itu. Benar-benar sepasang pedang iblis yang suka minum darah. Tang Haolam berseru dengan muka pucat. Ternyata setelah dicabut, kedua pedang itu tetap putih bersih, tidak ada darahnya, bahkan dada yang terluka dan ditembus pedang itu pun tidak berdarah, seolah-olah semua darahnya habis dihisap oleh kedua pedang itu. Sepasang pedang iblis yang haus darah dan harus disingkirkan. Mutiara Hitam juga berkata, lalu tiba-tiba ia membentak dua orang murid yang datang mendekat. Ho, kalian mau apa? Subo, berikan pedang betina kepada Tecu, kata Okian Hua. Dan yang jantan untuk Tecu, Subo, kata pula Chan Jikun. Dua orang suami istri itu saling pandang. Untuk apa pedang bagi kalian? Kemudian Mutiara Hitam berkata untuk membantah sendiri ketahayulannya terhadap sifat sepasang pedang itu. Karena baru saja jadi, agaknya di dalam tubuh pedang masih ada lubang-lubang dan hawa panas oleh api yang membakarnya, membuat pedang-pedang ini mempunyai daya menghisap. Betapapun juga, Mutiara Hitam bangkit berdiri dan meneliti sepasang pedang itu penuh perhatian. Buatannya amat indah dan halus, bentuknya sama benar, hanya perbedaannya terletak pada tubuh pedang yang berbeda sedikit besarnya. Ia mempertemukan ujung pedang yang runcing dan kedua pedang itu tertolak, seolah-olah tidak suka bertemu ujung dan tiba-tiba ada kekuatan aneh yang membuat gagang kedua pedang itu saling menempel. Berkali-kali Mutiara Hitam mencoba dan mendapat kenyataan bahwa ujung runcing kedua pedang itu saling menolak, akan tetapi ujung di gagang saling menarik. Mengandung sembrani yang kuat, katanya perlahan. Mereka lalu mengubur jenazah Nila Dewi dan Mahendra,
Kemudian meninggalkan tempat itu untuk merantau ke tempat lain karena Mutiara Hitam tidak suka lagi tinggal di situ setelah terjadi peristiwa kematian dua orang India itu. Tang Haulam yang amat bijaksana dan amat mencinta istrinya, maklum sepenuhnya betapa sikap istrinya berubah banyak sekali semenjak menerima berita kematian Raja Hitan. Istrinya sekarang pemarah sekali, bahkan kedua orang muridnya menjadi takut karena sering dibentak dan ditampar, pula seringkali termenung-menung dan melihat matanya yang membengkak, tahulah dia bahwa seringkali istrinya itu secara sembunyi-sembunyi suka menangis. Pada suatu hari, selagi mereka beristirahat di atas lereng dan mereka membiarkan dua orang murid bermain-main di padang rumput, Tang Haulam tak dapat menahan lagi tekanan batinnya. Ia duduk mendampingi istrinya dan berkata lirih. "Kuilan istriku. Engkau kenapakah?" Kuilan yang seperti orang termenung itu, menoleh kepada suaminya dan berkata singkat. "Tidak apa-apa." Haulam menghela napas, kemudian berkata halus dan lirih. "Kita telah menjadi suami istri selama belasan tahun, setiap hari kita berkumpul sehingga aku mengenal engkau seperti mengenal tubuhku sendiri, Kuilan. Aku melihat perubahan hebat terjadi atas dirimu. Engkau membiarkan Nila Dewi dan Mahendra membunuh dua orang anak kecil, kemudian saling bunuh sendiri. Engkau hampir saja membunuh Raja Yuchen, kulihat dari getaran tanganmu. Baru hal itu tidak terjadi setelah engkau mendengar bahwa pembunuh Raja dan Ratu Hitan bukanlah bangsa Yuchen, melainkan bangsa Mongol. Ai, Kuilan. Engkau tertekan kedukaan hebat atas kematian kakak kembarmu, bukan? Kedukaan yang membuat engkau menjadi dingin, tak pedulian, kejam. Tiba-tiba Mutiara Hitam, wanita sakti yang hatinya sekeras baja itu, menubruk suaminya, merangkul dan menangis terseduh-seduh. "Aduh, Lamko, apakah yang harus kulakukan, Lamko?" "Ai." Tang Haulam memeluk istrinya penuh kasih sayang dan membiarkan istrinya menangis sepuasnya untuk memberi jalan keluar pelepasan kedukaan hatinya. Kemudian ia berkata, "Istriku, kalau tidak salah dugaanku, engkau tentu menaruh dendam benar di hatimu atas kematian Raja Talibu, bukan?" Kembali Mutiara Hitam memandang suaminya dengan muka basah air mata, sejenak sepasang matanya memandang penuh selidik. Akan tetapi ketika ia melihat betapa suaminya memandang kepadanya penuh pengertian, ia terseduh dan menundukkan mukanya. "Dugaanmu benar, suamiku. Kalau aku tidak bisa membalas dendam ini, hidupku takkan dapat tenang lagi. Aku bisa menjadi gila dikejar-kejar dendam aku harus membalas dendam ini, aku harus membunuh Raja Mongol." Tang Haulam menarik napas, kemudian berkata suaranya penuh kedukaan. "Aku mengerti, istriku. Biarpun keputusan hatimu ini sebenarnya keliru, namun tidak berani aku melarangmu karena aku tahu betul apa yang terjadi dalam hatimu." Mutiara Hitam merangkul suaminya. "Ai, Lamko, selamanya engkau begini penuh pengertian terhadap aku, penuh kasih sayang dan penuh kesabaran. Aku memang selalu salah, Lamko, akan tetapi, kalau aku tidak membalas dendam kematian kakakku, agaknya aku akan menjadi gila. Aku akan mati dalam hidup merana dan selalu digoda bayangan kakak Talibu yang menuntut dibalaskan kematiannya. Lamko, betapa tersiksa selama beberapa malam ini, didatangi bayangan kakak Talibu." Mutiara Hitam menangis lagi terisak-isak. Diam-diam Haulam terkejut sekali. Dia mengerti bahwa memang ikatan batin dan ikatan getaran yang lebih halus dan lebih dekat antara saudara kembar. Maka ia mengeraskan hatinya dan bertanya, "Janganlah engkau merasa bersalah kepadaku dan hendak menyembunyikan, istriku. Sekarang katakanlah terus terang, apa yang menjadi kehendak hatimu yang selama ini kau tahan-tahan dan kau tekan-tekan?" Mutiara Hitam menyusut air matanya sampai kering dan kembali ia menghadapi suaminya, sekali ini seperti biasa, tenang dan penuh kesungguhan. "Lamko, aku ingin pergi ke Mongol dan membunuh Raja Mongol, biarpun jantung Haulam berdebar karena maklum bahwa hal itu sama saja artinya dengan membunuh diri, namun ia mengangguk dan berkata, "Baik sekali. Kapan kita berangkat? Aku siap, istriku. Inilah persoalan yang mengganggu hatiku dan membuat aku selama ini tidak dapat berterus terang kepadamu, Lamko. Aku harus pergi sendiri." Berkerut sepasang alis Tang Haulam ketika ia memandang tajam wajah istrinya. "Mengapa demikian, Lan Moi? Urusan balas dendam terhadap Raja Mongol ini merupakan bahaya besar, seperti memasuki lautan api." Tang Haulam tertawa bergelak. "Hahaha. Mutiara Hitam, apa kau kira aku ini orang yang takut mati?
Jangan berkelakar. Lamko. Dalam urusan lain, tentu saja aku lebih suka sehidup semati di sampingmu. Akan tetapi urusan ini lain lagi, ini merupakan urusan pribadi bagiku dan aku tidak mau menarik dirimu menempuh bahaya besar. Aku tidak suka melihat suamiku juga menjadi korban dalam urusan ini. Selain itu, kalau kita pergi berdua, bagaimana dengan murid-murid kita? Tidak, suamiku dan kuharap engkau suka memenuhi permohonanku sekali ini, mati atau hidup aku akan berterima kasih sekali kepadamu. Kuilan. Haula menjadi kaget terharu dan merangkul istrinya. Ia tahu bahwa sekali ini istrinya tidak main-main dan sudah mengambil keputusan tetap yang takkan dapat dirubah lagi. Kuilan merangkul dan membelai suaminya penuh kasih sayang. Suamiku, dengarlah kata-kataku. Besok pagi aku akan pergi sendiri. Engkau bawalah 2 orang murid kita ke Gunung Merak di sebelah utara kota Rajahitan. Kau ingat tempat yang disediakan untuk menjadi tempat pekuburan keluarga ayahku Suling Emas. Nah, kau tunggulah aku di sana bersama 2 orang murid dan semua kitab-kitabku, juga sepasang pedang iblis. Kalau selesai tugasku di Mongol dan aku dapat keluar dengan selamat, aku akan menyusulmu ke sana. Kalau tidak, andai kata aku tewas dalam tugas pribadi ini, kau pimpin baik-baik kedua orang murid kita, dan aku akan selalu menantimu dengan setia di pintu gerbang akhirat, suamiku. Lanmoy. Sekali ini. Haulam yang mencucurkan air mata. Semalam itu suami istri ini mencurahkan kasih sayang sepenuhnya karena mereka merasa di dalam hati bahwa mungkin sekali mereka saling menumpahkan kasih untuk penghabisan kali. Pada keesokan harinya, dengan mata bengkak dan merah, di samping suaminya yang kelihatan muram dan lesu, Mutiara Hitam memanggil Jikun dan Yanhua lalu meninggalkan pesan. Aku mau pergi, mungkin lama sekali. Kalian adalah anak-anak yang nakal, akan tetapi kalian harus mentaati semua perintah suhu kalian, belajar dengan tekun dan rajin sehingga kelak dapat menjadi pendekar-pendekar yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Jangan membikin malu nama guru-guru kalian. Mutiara Hitam dan Golok Sinar Putih adalah pendekar-pendekar yang terkenal. Hati-hati kalian, kalau sepergiku kalian tidak menaati suhu, kalau aku masih hidup, aku sendiri yang akan menghukum kalian dan kalau aku sudah mati, arwahku yang akan menghukum kalian. Mengerti? 2 orang murid itu mengangguk-angguk sambil menangis sesenggukan karena mereka sudah mendengar bahwa subo mereka hendak pergi jauh dan mungkin tidak kembali setelah berpelukan untuk terakhir kali dengan suaminya, tanpa berkata-kata hanya sinar mata. Mereka saja yang melepas 1000 janji bahwa dalam keadaan hidup ataupun mati mereka pasti akan saling berkumpul kembali. Mutiara Hitam lalu berkelebat pergi meninggalkan 3 orang yang dikasihinya. Tang Haula merasa seolah-olah jantungnya disayat-sayat. Semenjak menikah dengan Mutiara Hitam, ia tidak pernah berpisah dari istrinya yang tercinta itu. Merantau ke negeri jauh berdua, menghadapi bahaya-bahaya maut berdua, dalam keadaan suka maupun duka selalu berdua dan bersatu hati. Kini, tiba-tiba istrinya pergi meninggalkannya untuk urusan yang amat berbahaya. Lemah seluruh tubuhnya dan kalau di situ tidak ada 2 orang muridnya, tentu Tang Haulam yang biasanya jenaka gembira ini akan menangis menggerung-gerung. Dia lalu mengajak kedua muridnya, mengumpulkan kitab-kitab milik istrinya, menyelipkan sepasang pedang iblis di pinggangnya, kemudian mengajak kedua orang muridnya itu pergi menuju ke Bukit Merak di Hitan. Dunia ini tampak tidak menarik lagi bagi Haulam. Matahari seolah-olah kehilangan sinarnya, bunga-bunga kehilangan keindahannya dan hatinya selalu merasa kehilangan keindahannya dan hatinya selalu merasa gelisah dan tertekan. Namun ia tidak pernah mengeluh di depan kedua orang muridnya. Setelah tiba di Bukit Merak, Tang Haulam mulai melatih kedua orang muridnya dengan tekun, akan tetapi sementara itu, hatinya mengharap-harap siang malam akan kembalinya Mutiara Hitam. Dia hanya makan sedikit sekali dan hampir tak pernah tidur karena kalau siang dia selalu menerawang ke jauh, kalau malam telinganya seolah-olah mendengar langkah kaki istrinya pulang. Tubuhnya menjadi kurus sekali dan wajahnya menjadi pucat. Menanti dalam keadaan tidak menentu itu benar-benar merupakan siksaan yang paling berat bagi manusia. Kalau saja ia tahu bagaimana hasil pembalasan dendam istrinya. Berhasilkah? Masih hidupkah istrinya? Ataukah sudah tewas? Chan Jikun dan Ok Yanhua adalah 2 orang anak yang biasanya dimanja oleh Haulam. Suhu mereka ini adalah seorang yang gembira selalu, tidak pernah marah, maka mereka itu amat manja terhadap suhunya.
Hanya Subo mereka yang berwatak keras terhadap mereka dan dua orang murid ini amat takut kepada Mutiara Hitam. Di bawah asuhan suami istri itu, mereka berdua akan menjadi murid-murid yang baik karena dari haula mereka mendapatkan kasih sayang yang diperlihatkan dan menerima kegembiraan, adapun dari Mutiara Hitam mereka mendapatkan tekanan agar rajin dan mengenal disiplin. Kini setelah Mutiara Hitam pergi, tidak ada yang mereka takuti lagi dan biarpun mereka masih tekun belajar di bawah asuhan Tang Haulam, namun mereka itu kini seringkali bermain-main sendiri dan tidak mempedulikan guru mereka. Hal ini adalah karena Tang Haulam juga sudah seperti sebuah arca, kehilangan semangatnya sehingga dia pun tidak mempedulikan muridnya kecuali dalam hal pelajaran ilmu silat. Setelah dua orang murid itu tahu bahwa Subo mereka pergi hendak membunuh Raja Mongol dan melakukan tugas yang berbahaya sekali, mereka kini pun ikut menanti-nanti sehingga tiga orang ini selain belajar ilmu, juga seringkali duduk termenung menanti kembalinya Mutiara Hitam yang amat diharap-harapkan. Mengapa Paduka tidak suka ikut bersama Bibi Paduka Mutiara Hitam saja? Bukankah dengan ikut beliau, Paduka sama dengan ikut orang tua sendiri dan kelak dapat mempelajari ilmu silat tinggi yang dimiliki pendekar sakti Mutiara Hitam? Huteksan bertanya kepada Maya ketika mereka duduk beristirahat di bawah pohon besar berlindung dari terik matahari. Maya menarik napas panjang. Paman Hu, harap jangan menyebut Paduka padaku. Sesungguhnya, aku bukanlah Putri Hitan Aseli, dan aku hanyalah anak pungut Raja dan Ratu Hitan saja. Mereka tidak mempunyai keturunan dan aku adalah seorang yang yatim piatu. Karena itulah, maka aku tidak suka ikut dengan Bibi Mutiara Hitam yang tentu tahu pula bahwa aku bukan keponakannya sesungguhnya. Aku orang biasa, Paman Hu. Huteksan mengerutkan alisnya. Baru sekarang ia mendengar akan hal ini. Akan tetapi, anak sendiri ataukah anak angkat sama saja. Anak ini adalah Putri Hitan yang harus dia lindungi dan ia hadapkan kepada gurunya. Baiklah, Maya. Mulai sekarang, demi keselamatanmu sendiri, engkau kuaku sebagai keponakanku. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Di depan sana, lewat bukit itu, adalah benteng pertahanan Barisan Sung, kawan-kawan sendiri. Setelah bertemu mereka, perjalanan ke selatan tentu lebih lancar. Kita dapat menunggang kuda. Berangkatlah mereka berdua dan karena biarpun baru berusia 10 tahun Maya telah memiliki kepandaian lumayan, apalagi setelah ia makan buah-buah merah yang biarpun kini khasiatnya sudah banyak berkurang namun telah mempertinggi ginkangnya, maka perjalanan itu dapat dilakukan cepat. Baru sekarang Maya tahu bahwa khasiat buah merah yang membuat tubuh ringan itu hanya sementara dan agaknya orang-orang aneh itu setiap waktu makan buah-buah itu. Pantas saja ketika pohon buah itu ketahuan olehnya, mereka ribut-ribut takut kalau buahnya dihabiskan. Mereka melewatkan malam di lereng bukit dan pada keesokan harinya, sebelum tengah hari mereka telah tiba di daerah penjagaan bala tentara Sung. Hati Huteksan girang bukan main dan ia mengajak Maya untuk mempercepat jalannya. Gembira hatinya akan bertemu dengan anak buah pasukan negaranya dan panglima-panglima yang menjadi rekan-rekannya. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget dan penasaran hati Panglima Perkasa ini ketika ia tiba di tempat penjagaan, ia segera dikurung oleh pasukan kerajaan Sung dan muncullah beberapa orang panglima berkuda yang menghadapinya dengan sikap keren, bahkan seorang panglima yang bertubuh tinggi besar dan penuh wibawa membentak nyaring. Huteksan, atas perintah atasan, kami menangkapmu sebagai seorang pengkhianat. Panglima itu lalu memberi perintah kepada anak buahnya. Belenggu kedua lengannya, bocah perempuan itu juga. Apa artinya ini? Huteksan hampir tidak percaya akan mata dan telinganya sendiri. Huteksan. Apakah engkau hendak memberontak pula, melawan pasukan negara? Tanya Panglima tinggi besar itu dengan alis berkerut. Wajahnya muram, agaknya dia tidak suka melakukan tugas ini, juga dua orang panglima lain memandang tanpa banyak cakap, dengan wajah murung. Aku tidak akan melawan. Silakan. Huteksan memberikan kedua lengannya yang segera dibelenggu dengan belenggu besi yang kuat. Juga Maya yang hanya dapat memandang Huteksan dengan mata terbelalak tidak melawan ketika kedua tangannya dibelenggu dengan rantai besi yang lebih kecil. Agaknya rantai-rantai itu telah dipersiapkan sebelumnya, pikir Huteksan. Kemudian ia memandang kepada tiga orang panglima itu dan berkata lantang. Ong Kibu, Chong Hai dan engkau Kui Tiang Huat. Kalian bertiga telah mengenal orang macam apa adanya Huteksan. Kalian adalah rekan-rekanku yang sudah mengenal watakku, sudah mengenal sepak terjangku. Mengapa kini kalian menangkapku dengan tuduhan berkhianat?
Sejenak tiga orang panglima itu tidak menjawab dan saling pandang. Kemudian Ong Kibu, panglima tinggi besar itu, berkata, "Hu Teksan, engkau tahu bahwa petugas-petugas seperti kita hanya mentaati perintah atasan. Engkau dituduh telah berkhianat terhadap negara, telah menjadi kaki tangan bangsa Yuchen, bahkan engkau dituduh telah melindungi Putri Hitan. Jelas bahwa engkau tidak setia kepada kerajaan Sung, dan karena itu, kami akan menjalankan perintah atasan untuk menghukummu sekarang juga." "Apa?" Hu Teksan membentak marah. "Aku bukannya orang yang takut menghadapi hukuman apapun juga. Akan tetapi, salah atau tidak, seorang panglima baru akan menjalani hukuman setelah diperiksa di pengadilan tinggi di kota raja. Mengapa aku akan dihukum tanpa melalui pemeriksaan pengadilan?" Kembali tiga orang panglima itu kelihatan tidak enak sekali, muka mereka berubah merah dan dengan suara serak dan terpaksa. Ong Kibu berkata, "Semua ini bukan kehendak kami, Hu Teksan, melainkan atas perintah." "Atas perintah siapa? Apakah Hong Xiang sendiri yang memerintahkan?" "Harap suka perlihatkan perintah dari Kaisar." "Kaisar tidak mengurus hal-hal ketentaraan di perbatasan, kau tahu ini, Hu Teksan," jawab Ong Kibu yang agaknya benar-benar tidak enak hatinya menghadapi urusan ini dan ingin agar segera selesai. "Kalau engkau hendak mendengar bunyi perintah atasan, nah, dengarlah." Panglima tinggi besar itu lalu mengeluarkan segulung kertas dan membaca dengan suara lantang. "Karena sudah jelas bahwa Panglima Hu Teksan telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dengan menjadi kaki tangan kerajaan Yuchen, maka kami memerintahkan kepada semua panglima yang menjaga di tepi tapal batas, untuk menangkapnya dan menjatuhkan hukuman mati gantung di tempat ia ditangkap." Wajah Hu Teksan tidak berubah, sedikit pun tidak kelihatan ia gentar, sungguh pun matanya membayangkan penasaran dan amarah. "Itu fitnah belaka? Siapakah yang menjatuhkan perintah ini, Ong Chiang Kun?" "Perintah atasan harus ditaati dan kiranya tidak perlu kita perbantahkan lagi, Hu Teksan. Bersiaplah untuk menjalani hukuman gantung." Panglima itu memberi aba-aba kepada anak buahnya dan menunjuk ke depan. Hu Teksan memandang ke depan dan melihat bahwa di atas pohon bahkan telah tersedia tali gantungan untuknya. Benar-benar hukuman yang telah direncanakan dan diatur terlebih dahulu. Akan tetapi ia mengenal betul tiga orang panglima itu sebagai panglima-panglima yang gagah dan taat sehingga tidak mungkin mereka itu melakukan fitnah dan mencelakakan dirinya. Yang benar tentulah yang menjatuhkan perintah ini. "Paman, kurasa ini pun hasil perbuatan manusia bernama Siang Koan Li itu." Tiba-tiba Maya berbisik. Anak ini sama sekali tidak merasa ngeri melihat betapa maut mengancam Hu Teksan yang akan digantung, bahkan mungkin mengancam dirinya sendiri. Dia tetap tenang dan menjalankan otaknya. "Benar. Kau benar." Panglima yang gagah perkasa itu mengepal kedua tinjunya di antara rantai belenggunya, berdiri tak jauh dari tali gantungan yang sudah siap. Kemudian ia membalikkan tubuhnya dan berkata dengan suara lantang, "Aku Hu Teksan, sebagai seorang panglima yang selalu siap mengorbankan nyawa untuk negara, taat akan bunyi perintah dan karena tidak diadakan pengadilan, maka aku pun tidak perlu untuk membela diri. Hanya ku minta kepada kalian, pelaksana perintah yang taat, agar tidak mengganggu keponakanku ini karena di dalam surat perintah itu tidak disebut untuk menghukumnya. Aku minta kepada Ong Kibu sebagai bekas rekan yang baik, sukalah mengantar keponakanku ini kepada Menteri Kam Leong." "Permintaanmu kuterima, Hu Teksan." Terdengar Ong Chiang Kun mengguntur. "Dan kalau aku Ong Kibu sudah menerima, tidak ada seekor setan pun akan boleh mengganggu anak itu?" Hu Teksan tersenyum dan wajahnya berseri ketika ia memandang panglima tinggi besar itu. "Terima kasih. Terima kasih, bukan hanya atas pertolonganmu terhadap anak ini, rekanku Ong, juga terima kasih karena sikapmu ini membuktikan bahwa panglima-panglima Sung masih merupakan laki-laki sejati yang jantan dan gagah perkasa. Nah, aku siap menerima hukuman." Hu Teksan melangkah maju menghampiri tali gantungan. Maya memandang dengan mata terbelalak, bukan karena ngeri melainkan karena kagum akan sikap yang gagah perkasa ini. Seorang prajurit yang menerima perintah, sudah maju dan menurunkan tali gantungan, dikalungkan ke leher Hu Teksan, kemudian ia mundur untuk menarik ujung tali dari belakang batang pohon bersama tiga orang temannya. Hu Teksan berdiri dengan sikap gagah, mata terbuka lebar, siap menerima datangnya maut. "Siap," terdengar aba-aba, lalu disusul perintah untuk menarik ujung tali sehingga lubang gantungan akan menjerat leher Hu Teksan dan menggantungnya ke atas. Krek!
Bukan tubuh Hu Teksan yang tergantung ke atas, melainkan tali gantungan itu yang tiba-tiba putus dan jatuh ke bawah kaki Hu Teksan. Semua orang terheran lalu memandang ke atas dan ributlah mereka ketika melihat seorang pemuda tampan tahu-tahu telah duduk menongkrong di atas dahan pohon, di mana terdapat tali gantungan tadi. Ong Ki-bu dan para panglima lainnya, juga Hu Teksan sendiri, terkejut sekali melihat betapa pemuda itu dapat berada di situ tanpa ada yang tahu, padahal di situ terdapat banyak orang pandai. Melihat, pemuda itu jelas datang hendak menolongnya, hati Hu Teksan menjadi khawatir dan tidak senang, karena hal ini tentu saja berarti bahwa dia benar-benar akan memberontak dan melawan perintah atasan, maka ia berseru. Hei, Enghyong muda yang lancang! Harap jangan mencampuri urusan ketentaraan. Aku Hu Teksan dengan rela menjalani hukuman, mengapa engkau gatal tangan mencampurinya? Pemuda itu tersenyum dan semua orang memandang heran. Dia masih muda sekali, paling banyak 21 tahun umurnya, wajahnya tampan dan sikapnya gagah. Pedangnya tergantung di punggung dan biarpun menghadapi pasukan sekian banyaknya ia kelihatan tenang-tenang saja. Hu Chiangkun, engkau adalah seorang gagah perkasa yang patut dipuji dan dikagumi semua orang. Engkau contoh kegagahan. Akan tetapi, yang kusaksikan ini bukanlah hukuman ketentaraan, melainkan hukum rimba. Di mana ada aturannya seorang panglima yang sudah banyak jasanya seperti Hu Chiangkun, tanpa diadili lalu dihukum begitu saja, digantung di dalam rimba? Tidak malukah para panglima yang melakukan tugas rendah ini? Heh, orang muda! Turunlah dan kita bicara yang benar. Aku adalah Ong Ki-bu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman ini. Engkau siapa? Pemuda itu melayang turun, gerakannya ringan dan indah ia sudah berdiri di depan Ong Chiangkun dengan tersenyum tenang. Aku bernama Kam Han Ki. Oh. Hu Teksan tak dapat menyembunyikan kagetnya, ia memandang bengong dan terbelalak. Tentu saja ia mendengar dari suhunya bahwa suhunya mempunyai seorang adik misan yang semenjak kecil lenyap dan disangka sudah mati, bernama Kam Han Ki. Sekarang tahu-tahu muncul di situ sebagai seorang pemuda tampan gagah yang berani menentang pasukan bala tentara Sung. Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.